Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Ibu dosen penguji kinerja, perkenalkan saya M. Fadlullah dengan NIM 250 310 039, program studi guru Al-Quran Hadis Institut Agama Islam Negeri Ambon. Hari ini Kamis 16 Oktober 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka uji kinerja di MTS Raudhatul Thalabah Ngatiluwe Kediri, Jawa Timur dengan materi Al-Quran sebagai pedoman hidupku di kelas 7. Demikian perkenalan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Baik. Alhamdulillah. Kabar keluarga di rumah? Baik. Alhamdulillah. Semoga kita tetap dalam perlindungan Allah. Okay? Amin. Bila ada yang sakit, semoga cepat sembuh. Okay? Bon, sebelum kita mulai pelajaran, maka kita berdoa seperti biasanya. Okay? Doanya apa? Al-Fatihah sama Raditu billahi robba. Okay? Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahi rabbah wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahman wasi'an bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Baik, terima kasih. Untuk memulai pelajaran kita, maka kita absen seperti biasanya, nggih. Di absen plus di periksa kerapian sampean. Oh, hari ini hari tanggal 16 Kamis, nggih. Kamis 16 Oktober. Aizah Wahira Hadira. Ani binti Kasroh. Aurel Rizkia Hadira. Azka Oktama hadir. Kopiahnya di benak nih. Ya, biar tambah ganteng. Alasannya sakit, nggih.
ada izinnya nih ya. Bila tidak masuk harus ada izinnya. Kemudian Dika Bintang hadir. Fakihatur Rizki hadir. Muhammad Hatta hadir. Muhammad Mahir, mana Mahir? Ya. Muhammad Akbar hadir. Akbar artinya apa? Besar. Anaknya juga besar. Muhammad Fathur. Muhammad Fergiawan hadir. Dasinya, ayo dirapikan. Ya. Kemudian tadi Fergiawan. Rozikin. Rozikin hadir. Nabila Hadiroh. Kemarin tidak masuk. Sakit. Tidak masuk berapa hari? 2 hari. Yang pertama belum ada izinnya. Sudah. Ya. Nadia Hadiroh. Nur Rizki Mubarak. Nur Rizki hadir. Mana dasinya? Supe. Besok tidak boleh supe lagi, tidak boleh lupa. Nur Rizki tidak pakai dasi. Rara Hadiroh. Siva Hadiroh. Yasmin Hadiroh. Yasir tidak masuk, sakit. Baru kali ini sakitnya. Nova Adinda Hadiroh. Sekarang bukunya LKS Al-Quran Hadis dikeluarkan. Bukunya, alat tulisnya dikeluarkan semua. Anak putra sudah? Sebelum kita mulai lagi pelajaran hari ini, kita mengulangi kemarin, pelajaran kemarin yang sudah diterangkan. Mungkin masih ingat tentang kitab-kitab Allah yang diturunkan. Allah menurunkan kitab-kitab, yaitu kitab-kitab samawi. Ada berapa kitab? 4 kitab. Ayo diulangi lagi. Diulangi lagi ya, diulangi lagi. Allah menurunkan 4 kitab kepada para nabinya, yaitu pertama ya Al-Quran. Kepada Nabi siapa? Nabi Muhammad, anak putri. Kemudian setelah Al-Quran, tidak urut nggak apa-apa. Yang ingat apa? Injil cah putra, anak putra, diturunkan kepada Nabi Isa. Terus anak putra lagi. Yang ketiga Taurat, anak putri, Taurat kepada Nabi, ayo anak putra, Nabi Musa. Kemudian yang terakhir kitab Injil kepada Nabi Isa. Kalau disingkat sebenarnya mudah, niki hafalannya, sampean bisa menghafalkan kembali. Ditulis mawon, Kalau diringkas begini, biar mudah menghafalkan. Tamu, Zada, Isa, Kumu. Untuk memudahkan menghafalkan, ini singkatan apa? Ta adalah Taurat kepada Nabi
Nabi Musa. Zada, za adalah Zabur kepada Nabi Dawud. Isa adalah singkatan Injil. Sa adalah Nabi Isa. Kumu napa? Quran Al-Quran dan Muhammad. Berarti tamuzada isakumu, dibuat lalaran setiap hari. Mau tidur dibaca tamuzada isakumu, setelah sholat dibaca kayak wiritan nggih. Tamuzada napa? Isakumu. Taurat Musa, Zabur Dawud, Isa, Injil Musa, Injil Isa, Kumu, Quran Muhammad nggih. Guru saya juga demikian. Dulu disuruh menghafalkan caranya yang ngeten iki, dilalar tamuzada isakumu, tamuzada isakumu. Pun hafal to niki? Taurat, Musa, Zabur, Dawud, Isa, Kumu. Taurat, Musa, Zabur, Dawud, Isa, Injil Nabi Isa, Kumu Nabi Muhammad. Saiki pengertian Al-Qur'an nggih. Dilihat dulu Al-Qur'an. Kalau sampean Al-Qur'an apa? Yang sampean pahami dari Al-Qur'an adalah sudah banyak berubah dari yang asli, kemudian Al-Qur'an ini menyempurnakan. Kemudian niki keterangannya adalah Al-Qur'an. Kelihatan apa tidak? Al-Qur'an nggih, saya bacakan. Al-Qur'an berasal dari bahasa Arab. Qara'a yaqra'u Qur'anan. Qara'a yaqra'u Qur'anan, yang mana qara'a itu adalah berarti apa? Bacaan. Qara'a yaqra'u Qur'anan. Qur'anan artinya apa? Kalau bahasa Indonesia qara'a berarti membaca. Orang yang membaca. Qur'anan berarti bacaan. Kemudian secara lafadz nggih, secara lafadz Quran itu artinya adalah membaca, ngoten. Kemudian untuk istilahnya adalah Al-Qur'an adalah wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad secara berangsur-angsur melalui malaikat Jibril, diriwayatkan secara mutawatir, dan membaca adalah ibadah. Secara garis besar adalah Al-Qur'an wahyu Allah yang diturunkan kepada siapa? Nabi Muhammad. Melalui siapa? Ayo cah putra semuanya. Melalui siapa Allah menurunkan wahyu kepada Nabi Muhammad? Malaikat Jibril. Anak putri, Malaikat Jibril membawa Al-Qur'an, dibawa untuk siapa? Nabi siapa? Nabi Muhammad. Dan selanjutnya poin yang paling bawah adalah yang membacanya itu dikategorikan ibadah. Sampai membaca Al-Qur'an adalah berarti ibadah. Sering membaca Al-Qur'an berarti ya suka sering ibadah. Bahkan per huruf itu dikatakan 10 pahala. Sampai membaca Quran alif lam mim, setiap huruf 1 pahalanya berapa? 10. Kalau alif lam mim hurufnya ada berapa? Alif lam mim ada 3 gitu. Alif, lam, dan mim. Dan itu 1 huruf. Nanti kalau tadi seperti kita membaca apa? Surat Yasin itu sudah berapa huruf? Ratusan huruf nggih. Pun sekali lagi Al-Qur'an adalah wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad secara berangsur-angsur melalui malaikat Jibril. Nabi Muhammad menerima wahyu berangsur-angsur. Maksudnya tidak global 30 juz langsung niku tidak. Berapa? Berangsur-angsur. Berarti sedikit demi sedikit, ngoten. Kemudian Al-Qur'an, posisi Al-Qur'an bagi kita yaitu napa niki? Al-Qur'an adalah sumber hukum Islam yang pertama. Kita ketahui sumber hukum Islam itu ada berapa? Ada
4. Ayo yang keras, ada berapa? Ada 4. Yang pertama itu disebut adalah Al-Quran. Al-Quran adalah sumber hukum yang pertama. Tapi harus kita ketahui yang namanya Al-Quran itu masih mujmal, masih global. Yang mana dalam memakai hukum Quran harus melalui para ulama, melalui para ulama. Bukan berarti sampean memberi Quran, memberi terjemah Quran, kemudian berpedoman kepada terjemah langsung itu tidak boleh. Kita mengikuti siapa? Para ulama. Mengikuti siapa? Ayo, para ulama. Jadi ini untuk memahami contoh mawon. Sampean ada perintah sholat. Tadi sholat apa tidak? Sholat subuh. Sholat, harus sholat. Bila ketiduran, berarti wajib mengkodok. Nah, perintah Quran berupa sholat, mengerjakan sholat. Sampean mencari Al-Quran, perintah sholat, aturannya sholat, sampean mesti tidak paham. Nah, harus lewat ulama sholat itu bagaimana, lewat hadis Nabi, kemudian lewat penjelasan ulama yang diambil dari Al-Quran, Al-Quran jadi sumber utama, kemudian diterangkan oleh para ulama. Jadi kalau ada pertanyaan, perhatikan ini, kalau ada pertanyaan, sumber hukum Islam yang pertama adalah Al-Quran. Sumber hukum Islam yang pertama adalah Al-Quran. Tapi untuk memakai, memahami, berpedoman pada Quran harus melalui orang yang benar-benar mempunyai ilmu, yaitu para ulama mujtahid. Contohnya kita adalah mengikuti Imam Asy-Syafi'i. Posisi Al-Quran adalah sumber hukum yang pertama. Kemudian keistimewaan Al-Quran adalah melebihi keistimewaan dibanding kitab-kitab sebelumnya. Memang Al-Quran itu untuk menyempurnakan ajaran Nabi yang sebelumnya. Jadi Al-Quran itu menyempurnakan. Menyempurnakan berarti mesti mempunyai kedudukan yang lebih sempurna. Niki diterangkan keistimewaan dan kelebihan Al-Quran dibanding kitab suci yang lain, yaitu 1. Allah memuat kalam-kalam yang menjadi pedoman hidup manusia sepanjang masa. Al-Quran memuat kalam-kalam Allah. Al-Quran itu memuat wahyu-wahyu, dawuh-dawuhnya Allah yang menjadi pedoman umat sepanjang masa. Maksudnya mulai Al-Quran itu turun sampai Nabi masih ada, sampai Nabi meninggal, sampai sekarang, dan seterusnya sampai hari kiamat nanti. Saya ulangi, sampai hari kiamat nanti Al-Quran tetap menjadi pedoman. Tidak ada ceritanya pada satu masa Al-Quran hilang, kemudian ditemukan lagi menjadi pedoman. Berarti pedoman sepanjang masa, mulai turun sampai ila yaumil qiyamah. Mungkin ada pertanyaan tentang Al-Quran? Kalau ditanya bisa? Semoga bisa. Niki untuk yang kedua. Yang pertama tadi apa? Al-Quran sebagai pedoman sepanjang masa. Nomor 2, Al-Quran adalah sumber ilmu pengetahuan. Sehingga seluruh fenomena yang terjadi di alam semesta tidak akan pernah berlawanan dengan apa yang Allah ciptakan. Diulangi lagi, Al-Quran adalah sumber ilmu pengetahuan. Al-Quran selain menjadi pedoman, juga menjadi sumber ilmu pengetahuan. Semua yang terjadi di alam tidak akan bertentangan dengan apa yang ditulis dalam Al-Quran. Sama seperti keterangan yang awal. Nomor 3.
Bisa membaca niku? Kelihatan apa tidak? Coba dibaca cah putih saja. Al-Qur'an dengan gaya mudah. Iya, tidak mengamalkan. Intinya Quran itu bahasanya bahasa yang indah, bahasa yang istimewa. Niku termasuk salah satu mukjizat Nabi adalah Nabi menerima Al-Quran. Al-Quran niku ketika masa Nabi Muhammad itu banyak ahli syair, ahli bahasa Arab yang sangat indah. Kemudian mereka-mereka sing mengerti bahasa niku mengagumi keindahan Al-Quran. Kalau orang awam mungkin tidak bisa membedakan, ya bahasanya artinya gak tahu. Dan niku kalau orang-orang sing yang pandai dalam ahli syair, ahli bahasa, tentu dapat membedakan niku bahasa-bahasa yang wahyu atau bahasa ciptaan manusia. Meskipun nanti ada orang yang beriman hanya gara-gara mendengar Al-Quran, ya niku juga banyak. Yang perlu digarisbawahi, Al-Quran bahasanya adalah istimewa, bahasanya indah. Bahkan, ayo anak putra, perhatikan, Al-Quran malah menantang. Apa? Dalam Al-Quran Allah menantang siapapun yang ingin menandingi keistimewaan, keindahan Al-Quran. Anak-anak, ini lembar LKPD untuk kalian kerjakan ya. Kemudian nanti setelah selesai dikumpulkan ke depan. Wes aja rame-rame ditulisi. Ditulis sembarang. Dikerjakan bermusyawarah, nanti yang benar ditulis ya. Mulai bismillahirrahmanirrahim.
Tulis nama kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Ayo, yang paling timur kelompok 4. Tulis. Kelompok 1, 2, 3, 4. Ada yang kesulitan? Tidak toh? Ditulis lopi-lopi. Kelompok berapa nih? 3. Oke. Selesai belum? Ampun. Kelompok 3 selesai, dikumpulkan ke depan sini. Ini Mas Rozikin yang sudah selesai. Ya. Terus yang sudah selesai lagi kelompok berapa? 1 sudah? Ayo dikumpulkan. Tulis apa lagi? Wah, ya. Kelompok 1 dan 3 sudah, yang lainnya kelompok 4, kelompok 3, kelompok 2. Terima kasih. Kelompok berapa? 2? Ya. Oke. Waktunya sudah cukup, nggih. Alhamdulillah hari ini kita sudah menyelesaikan belajar kita, nggih. Mari kita tutup belajar kita dengan bacaan hamdalah bersama-sama seperti biasanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Semoga belajar kita mendapat ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah, dan tetap semangat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.